Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United nampak memang lebih memberikan semacam kayak prioritas banget untuk lini serangnya. Sudah mendatangkan Bumo, sudah mendatangkan Cunha, dan saat ini Manchester United menempatkan posisi striker nih, penyerang tengah, penyerang depan sebagai target buruan selanjutnya. Jadi memang lini depan menjadi lini ataupun departemen yang ingin diperbaiki kualitasnya untuk musim ini, musim 2025-2026, di mana menurut gue wajar karena selama 2 musim belakangan Manchester United ini kesulitan ya untuk bisa mencetak gol. Bahkan di 3 musim sebelumnya ketika Manchester United finish di 3 besar, kalau dilihat pada saat itu Rashford mencetak 30 gol dalam satu musim untuk Manchester United di segala kompetisi. Artinya memang mesin gol itu ada pada Marcus Rashford. Tapi kalau melihat bagaimana raihan gol dari Manchester United di Premier League ini sebenarnya tidak terlalu impresif ya, terlalu mengandalkan ke satu pemain. Dan ketika di musim selanjutnya dan juga musim selanjutnya ada penurunan kualitas performa permainan dari Rashford ya, maka kontribusi gol ngedrop, Manchester United kekeringan gol, peringkatnya pun anjlok. Memang sempat sudah teranalisa menurut gue oleh staf kepelatihan pada saat itu, karena di pemberitaan yang lain juga mengabarkan ada permintaan utama ya untuk mendatangkan striker premium, nama-nama seperti Victor Osimhen, nama-nama seperti bahkan Harry Kane. Ini termasuk di daftar request oleh tim staf kepelatihan, yang sayangnya manajemen Manchester United memiliki jalan yang berbeda. Nah, artinya tidak disepakati permintaan tersebut. Nah, di bursa transfer kali ini, apakah tidak ada posisi lain sejauh ini yang ingin Manchester United datangkan ya, manajemen Manchester United datangkan, atau mungkin akan ada rekomendasi sebelumnya dari staf kepelatihan untuk mendatangkan pemain lain di posisi lain? Fabrizio Romano yang melalui podcast Here We Go ini memiliki update informasi sebenarnya yang dikatakan sebagai informasi rahasia. Fabrizio Romano mengatakan, saya bisa memberikan kepada Anda satu rahasia Manchester United di awal bursa transfer. Di akhir bulan Mei, di awal bulan Juni, mereka mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan João Palhinha ya, gelandang Portugal yang sebelumnya sempat membela Fulham, kali ini berada di Bayern Munchen ini, di Bundesliga musim lalu ya. Merupakan pemain Portugal yang menyukai Ruben Amorim, dan Ruben Amorim pun juga mengetahui sang pemain dengan sangat bagus. Saat ini Palhinha akan ke Tottenham Hotspur, 30 juta biaya peminjaman dengan opsi beli. Manchester United sendiri disebutkan ya pada akhirnya memutuskan untuk mengincar pemain lain, bukan pemain gelandang bertahan, masih yang bisa bertahan tapi dengan intensitas yang lebih tinggi dan juga memiliki visi yang lebih tinggi. Ya, ayo kita lihat apa yang akan terjadi dan seperti apa peluang yang ada di market. Nah, ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Menurut gua ini menunjukkan ternyata selain posisi serang, posisi depan, lini tengah juga ingin diperbaiki oleh Manchester United. Dan menurut gua wajar. Kenapa? Di awal bursa transfer di akhir musim lalu, Christian Eriksen cabut. Jadi memang ada satu pos yang kosong di situ. Lalu kalau di breakdown lagi, misalnya Casemiro tidak stabil, tidak konsisten musim lalu, meragukan ya, tanda tanya. Kobbie Mainoo pun juga demikian. Musim lalu pemain yang disebutkan salah satu yang paling bertalenta di Inggris bahkan di Eropa, masih belum nyetel banget menurut gua kalau melihat dari apa yang terjadi musim lalu di tengah, di sistem yang ini dibangun oleh Ruben Amorim. Manuel Ugarte juga tidak menunjukkan permainan yang konsisten. Di awal
kesempatan bersama dengan Ruben Amorim, dia tampil bagus, tampil oke, tapi semakin menuju akhir kompetisi penampilannya semakin menurun. Lalu Toby Collier, ya kita tahu Toby Collier bahkan akan dipinjamkan, kabarnya seperti itu. Dan Bruno Fernandes sering sekali nih di drop di lini tengah. Tapi di salah satu wawancara Ruben Amorim mengatakan bahwa menurut dia posisi yang terbaik bagi seorang Bruno Fernandes adalah di gelandang serang posisi nomor 10. Artinya bukan di gelandang tengah. Artinya lagi dari nama-nama tadi yang gue sebutkan sebelumnya memang belum ada nama yang meyakinkan. Dan ini sangat krusial. Kenapa? Lini tengah dengan sistem 3-4-2-1, lini tengah ini salah satu yang vital menurut gue, yang harusnya megang banget. Dua gelandang tengah yang memiliki intensitas tinggi, agresivitas tinggi, memiliki kemampuan defensif yang bagus, tapi juga memiliki visi permainan yang bagus juga. Karena ketika tim ini menyerang, squad ini menyerang, ya dia juga memiliki peran yang banyak juga nih menurut gue di atas lapangannya, dua gelandang tengah ini. Sehingga dengan keadaan pemain-pemain yang tadi gue sebutkan, sangat wajar bahwa Ruben Amorim juga menginginkan ini nama baru, kualitas baru di skuad Manchester United khusus untuk posisi lini tengah. Nah, jawabannya bagi sobat Football United yang mengikuti channel ini nama ini tidak baru sebenarnya. Gue juga sudah pernah membahas beberapa musim yang lalu, bahkan gue suka. Kalau bisa gue rekomendasikan, cuman ya dengan segala pertimbangan dan lain-lain ya sang pemain akhirnya ke Bundesliga. Saat ini disebutkan tadi sang pemain akan ke Tottenham Hotspur, Manchester United, tapi di sisi lain masih mengincar nih, melihat kemungkinan kalau bisa mendatangkan pemain tengah lagi. Pemain seperti apa sebenarnya dia? Tadi juga disebutkan pemain yang memiliki visi, memiliki kemampuan bertahan bagus, intensitas juga yang bagus. Tapi bagaimana nih, siapa nama kira-kira yang bisa didatangkan? Karena tadi Joe Palingnya sudah tidak mungkin, tapi lini tengah tetap diincar. Ederson ini nama yang langsung gue pikirkan gitu ya, yang pemain Brazil yang saat ini memperkuat Atalanta. Gue pikir memiliki kemampuan yang tadi disebutkan mungkin ya, pemain berusia 26 tahun, valuasinya ada sekitar 50 juta euro. Apakah Manchester United akan melakukan pergerakan ke sana? Secara ringan amatiran menurut gua bisa jadi sulit ya, bisa jadi sulit. Lini depan akan menjadi prioritas, tapi dari apa yang dilakukan oleh Manchester United, Mbeumo dan juga Matheus Cunha, nampaknya ini sudah over budget gitu loh. Jadi lebih mahal dari apa yang mereka rencanakan sebelumnya, terutama dari Mbeumo. Kalau dari Cunha ya sudah ada rilis close ya kan, jadi sudah diketahui berapa angka. Tapi sementara Mbeumo menurut gue ini yang akhirnya membengkak mungkin ya biayanya, walaupun Manchester United berhasil menegosiasikan dengan biaya cicilan yang bisa cukup banyak, kabarnya seperti itu. Sekarang penyerang tengah pun juga yang diincar pemain-pemain yang mahal menurut gue. Jadi akan mengikis budget transfer Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Nah, kalau ingin mendatangkan pemain di lini tengah, menurut gua ya Manchester United harus bisa melepas pemain dengan angka yang signifikan nih. Pemain-pemain yang memang tidak masuk ke skema Manchester United itu satu dulu. Nomor dua nih kemungkinannya kecil ya. Yaitu adalah ya ada pemain tengah yang laku. Selama ini kan dikatakan atau diharapkan Casemiro ya kan. Tanpa itu semua menurut gua sulit bagi Manchester United untuk mendatangkan Ederson misalnya ataupun pemain tengah lainnya. Padahal kalau dilihat tadi dan disebutkan, lini tengah ini merupakan sebuah kebutuhan juga. Namun bukan berarti kalau Manchester United tidak mampu mendatangkan pemain tengah baru, maka akan nih akan ancur-ancuran lagi Manchester United, akan kesulitan dan bla bla bla. Enggak. Justru inilah momentum, waktu, sekaligus juga tantangan ya bagi tim kepelatihan Manchester United untuk memperbaiki lini tengahnya dengan pemain yang saat ini ada. Pemain-pemain muda seperti Ugarte, seperti Kobbie Mainoo. Lalu juga bagaimana Manchester United bisa memaksimalkan musim terakhir dari Casemiro, bisa memanfaatkan situasi dari Bruno Fernandes ya misalnya,
mencari formula yang pas sehingga ketika dia turun di tengah masih bisa memberikan kontribusi berupa kreativitas lini depan dan lain-lain. Menurut gue hal-hal teknis seperti inilah yang harus dilakukan oleh staf kepelatihan Manchester United. Kurang lebih seperti itu dulu ya, membahas terkait dengan informasi rahasia dalam tanda kutip dari Fabrizio Romano. Joe Palhinha ternyata dipertimbangkan bahkan di awal musim. Tapi kita lihat ya apakah nanti sebelum bursa transfer ini ditutup Manchester United berhasil mendatangkan pemain tengah baru. Bagaimana menurut Sobat Football United? Mampu tidak? Akan tidak Manchester United berhasil mendatangkan pemain tengah baru? Kalau iya, siapa yang Sobat Football United inginkan? Silahkan drop di kolom komen. Kalau gue katakan Ederson ya. Sobat Football United bagaimana? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.